Dari mana kamu yakin? Kalau Vina itu murni kecelakaan dari mana? Kenapa pada lari saksi-saksi? Jangan ini deh berasumsi itu kecelakaan ikut-ikutan pula. Jangan pula kalian itu ikut-ikutan calon pemimpin itu negosiasi dengan keluarga bahwa itu murni kecelakaan. Nggak ada, itu dibunuh itu dia tuh. Dipukul. Kata siapa itu? Pengungkapan kasus Vina Cirebon sedikit demi sedikit mulai terungkap dengan munculnya beberapa saksi baru. Seorang saksi baru menceritakan soal rekonstruksi ulang kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 27 Agustus 2016 yang lalu. Bahkan dia mengaku langsung bagaimana proses rekonstruksi ulang kasus Vina Cirebon yang dilakukan polisi. Ada satu orang cewek tuh Pak, ngaku-ngaku itu temennya almarhum. Oh. Tolong mas, ini teman saya. Oh, teman jadi SMP. yang bilang tolong itu kata Pak Suroto kan, Pak Suroto menemukan, Iya. ya kan, video Iya. Pak Suroto kan. Iya. Kemudian si perempuannya bilang tolong. Di keterangan Pak Suroto di salah satu media televisi, Iya, ya Pak. kan? Kan padahal lebih dulu Bapak dibanding Pak Suroto. Iya Pak. Oke, sama-sama pakai topi. Rekonstruksi ulang kasus Vina Cirebon, beberapa adegan ternyata dilakukan peran pengganti, bukan para terpidana. Dua adegan rekonstruksi ulang kasus Vina Cirebon dilakukan peran pengganti. Kejadian pemerkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana justru berada di dalam mobil tahanan dan tidak ikut adegan rekonstruksi ulang kasus Vina Cirebon. Dan katanya dari sini dipindah lagi ke sini. Ini saya nggak begitu yakin gitu. Kenapa nggak begitu yakin? Saya kan berpengalaman menyidik. Alangkan bodohnya membunuh beramai-ramai, setelah dibunuh di sini, kemudian dibawa ke sini, ngapain gitu kan? Repot. Oke lah. Dan Saat rekonstruksi ulang kasus Vina Cirebon di depan SMP 2, barulah para terpidana itu dimunculkan. Ya, keterlibatan Deddy Mulyadi mengawal kasus Vina Cirebon sudah semakin jauh. Bahkan Deddy Mulyadi memunculkan kesaksian baru, kesaksian orang yang memandikan jenazah Vina. Tak ada luka tusuk tapi tangan dan kaki remuk. Kondisinya Pak? Ya pokoknya begitu. Ya begitu Pak. Jadi menurut ibu itu adalah dibunuh. Dibunuh Pak. Oh. Pastilah. Pasti pembunuhan. Ya. Karena nggak ada luka sobek-sobek. nggak ada luka sobek-sobek. Kalau kecelakaan kan ada tetel gue. Tapi dibunuhnya bukan pakai samurai. Bukan Pak, kayaknya sih dilindis karo motor, digedor enang tadi karo balok kanan Oh, Pak. kayak- Soalnya remuk Pak. Oh, soalnya remuk. Tak tulangnya Kak. Iya. Bukan Iya. dilindas pakai motor. Iya. Bukan ya? Bukan. Tapi kayaknya sih dilindis pakai motor Pakai apa motor. Jadi diketik sih ya. Yang diketik kayaknya ya. nggak tahu Pokoknya soalnya dipukul Pak. bukan Ya. pakai samurai. Baru-baru ini muncul nama Nenek Eis, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di jembatan Talun Cirebon 27 Agustus 2016 silam, membongkar kondisi tubuh almarhum. Nenek Eis menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Dia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Eis ini diungkapkan saat dikunjungi Deddy Mulyadi. Perbincangan Nenek Eis dengan Deddy Mulyadi ditayangkan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Nenek Eis memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah seperti balon yang diisi air tapi bocor. Kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Nenek Eis kemudian memastikan kembali bahwa tubuh Vina tidak ada luka tusuk. Jadi adik saya itu keluar dari rumah, seingat saya itu selesai azan isya. Dia itu datang ke sini sama temennya minta uang. Nah, saya tanya tuh temennya itu siapa. Dia itu cuma bilang temennya Mega, karena yang turun saat itu cuma satu orang.
datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya, habis bisa sih rumah saya kan masuk gang nih, jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Saya bilang kamu malam minggu mau keluar kan, katanya Eki di Majalengka. Ini juga mau ketemuan. Oh gitu, jadi memang mau ketemuan Eki di luar tapi dijemput oleh Mega itu. Ya pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega. Untuk Pasren, Aep, Dede, dan semua saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini, kalian lalu dijamin keamanan kalian oleh Rudiana CS dengan syarat kalian tutup mulut dan tidak berkata jujur. Jangan percaya dengan jaminan yang mereka berikan. Misalkan, udah kamu keamananmu kami jamin, yang penting kamu tutup mulut. Udah, jangan dipercaya karena sudah beda masa. Oke lah, tahun 2016 mungkin Rudiana CS itu punya kekuatan, punya power yang bisa menjamin keamanan kalian. Tapi sekarang udah lain cerita, bos. Dia itu untuk menjaga keamanannya sendiri itu nggak bisa, apalagi menjaga keamanan kamu. Lihat no, Rudiana aja udah dilaporin nih. Jadi kalian tuh lebih baik keluar, katakan yang sejujurnya daripada kalian terjerumus bareng ke dalam jurang bersama Rudiana CS. Waspadalah. Sedangkan dalam persidangan, jaksa penuntut umum ketika itu menyebut kalau Vina diperkosa beramai-ramai, setelah itu ditusuk di dada dan perut. Pengakuan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki saat di BAP pada tahun 2016 silam juga, dia menyebutkan adanya luka tusuk di tubuh korban, berbeda dengan kesaksian Ibu Lis. Gara-gara orang pansos di atas kasus yang namanya Vina ini, satu calon wali kota, kedua calon gubernur. Kemudian kemarin kita pernah menanyakan yang namanya CCTV yang di Indomaret itu. Katanya nggak bisa. Ibu itu udah nggak bisa karena udah lama, udah di-delete. Tapi kalau memang ada kemauan, itu pasti bisa. Ya, walaupun CCTV yang 2 titik itu diambil. Nah, setelah ada orang pansos ini ya belusukan ke sana kemari, maka timbullah lagi narasumber baru. Maka muncullah lagi orang praktisi baru. Ya, kenapa? Bilang begini, untuk apa CCTV? Ya kan? Lah akhirnya kan jadi jelimet sendiri dia kan. Orang mah rileks aja tadinya. Ya kan? Cukup limpahkan dulu ke yang namanya Mabes Polri. Kenapa? Sekarang ini muncul salah satu praktisi atau apakah dia itu pengamat ya, berpihak ke satu kegolongan. Ini dia di luar yang namanya kasus, seperti arahannya tuh. Arahan dia itu bicara sepertinya di luar kasus.